Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, nggak bosan-bosan, Mas Eka masih membahas perihal tentang PPDB Madrasah tahun 2025, di mana kemarin sudah kita bahas jalur domisili. Nah, sekarang kita bahas jalur madrasah. Ya, jalur madrasah. Bagaimana nih Mas Eka? Ya, jalur madrasah, ya jalur sekolah. Madrasah itu kan artinya sekolah. Nah, ada apa di jalur madrasah ini Mas Eka? Iya, ada apa? Ya, kira-kira kuotanya berapa, mekanismenya bagaimana, seleksinya menggunakan apa ya di madrasah ini, di jalur madrasah ini. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Kira-kira di jalur madrasah ini ada apa aja? Yuk langsung aja kita bahas. Kita bahas lagi untuk PPDB madrasah di jalur madrasah. Ini gimana nih Mas Eka konsepnya? PPDB madrasah, jalur madrasah. Iya, jalur madrasah ya. Nggak salah kok, nggak ya. Ini untuk di MIN, MTS, dan MAN ya. Kira-kira di jalur madrasah ini untuk siapa dan syaratnya apa aja? Langsung aja yuk kita mulai ya. Untuk jalur madrasah ibtidaiyah negeri, ya, jalur madrasah untuk MI ya. Itu kuotanya ada 25%. Ini lumayan besar juga kuotanya ya. Kemudian untuk persyaratannya atau mekanisme di jalur RA ya. Jadi jalur madrasah di MI itu dari RA ya. Itu calon peserta didik baru berasal dari RA tuh ya, jadi bukan buat umum. Jadi ini yang RA ya, Raudatul Atfal, itu bisa menggunakan jalur madrasah. Makanya ini penting banget para warga sekolah harus tahu jalur-jalurnya kalau yang pengen ke madrasah. Jangan sampai nanti salah masuk gitu ya. Dia bukan lulusan dari RA tapi masuk di jalur madrasah, ya nggak akan bisa tuh ya, nggak bakalan bisa masuk di MI ya, pasti bakalan nggak masuk aja, ketolak aja pasti ya, karena syarat ininya harus calon peserta didik berasal dari RA ya. Kemudian yang kedua, seleksi berdasarkan usia dari yang tertua ke yang termuda, ini usia. Kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar, jadi dari usia dulu baru waktu. Misalkan usianya sama-sama 6,5 tahun ya, 2 orang, waktu mendaftarnya ternyata duluan yang ini. Contoh misalkan dia di hari pertama sementara ini di hari kedua ya. Itu seleksinya. Kemudian yang ketiga ya, calon peserta didik dapat memilih satu madrasah tujuan. Ini juga sama seperti di jalur-jalur lainnya, bahwa hanya boleh memilih satu madrasah tujuan saja. Kalau ya dia tidak diterima, maka nanti dia bisa memilih satu lagi. Nah, ini dijawab di poin 4. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi kalau diterima maka wajib melaporkan lapor diri. Tapi kalau tidak diterima atau ditolak ya, dia bisa lanjut lagi pilih sekolah berikutnya, satu madrasah lagi ya. Terus begitu seterusnya. Terus yang kelima, calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi. Berarti tidak diterima walaupun dia sudah keterima, tidak lapor diri, maka gugur tuh ya. Dia tidak lagi masuk dalam kategori sebagai calon peserta didik dari madrasah yang dipilih ya. Kemudian yang keenam, calon peserta didik yang dinyatakan gagal sebagaimana poin 5 tadi ya, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB madrasah. Jadi kalau tidak lapor diri, misalkan diterima tapi tidak lapor diri, maka itu dia di blacklist ya, tidak bisa mengikuti seleksi di jalur manapun di PPDB madrasah online pada tahun 2025 ini ya. Kemudian next, yang ketiga, ini adalah jadwal ya untuk jalur madrasah. Ini bukan jalur reguler, jalur madrasah ya. Jalur madrasah di MI itu ada pertama ya, dari tanggal 26 sampai tanggal 27 itu upload dokumennya, dibuka tanggal 26 jam 8 dan ditutup tanggal 27 jam 12. Ini upload dokumen. Kemudian verifikasinya dari tanggal 26 sampai tanggal 27 Mei, dibuka tanggal 26 Mei jam 8, kemudian 27 jam 15. Pendaftaran pemilihan madrasah dan tujuannya atau tujuannya itu dimulai di tanggal 26. Jadi setelah diverifikasi dan bisa langsung memilih ya. Dibuka tanggal 26 Mei 2025 mulai jam 8 ya, dan ditutup tanggal 27 jam 18. Pengumumannya tanggal 28 Mei ya. Lapor diri online itu 29.30. Nah, ini
harus banget para warga ketahui bahwa di bulan Mei itu kan banyak libur ya, salah satunya di tanggal 29 dan 30 nih. Kalau tidak salah Mas Eka lihat kalender ini tanggal merah ya. Jadi harus diingat nih jangan sampai nanti udah keterima pengumuman tanggal 28 terus ayo kita liburan tanggal 29 tanggal 30 lupa nggak lapor diri. Maka tadi kan syarat tadi yang di atas, jika tidak melaporkan diri maka dianggap gugur. Nah kalau dianggap gugur ya berarti tidak bisa mengikuti proses PPDB di jalur lainnya yang ada di madrasah. Sayang banget kan, makanya diperhatikan banget nih ya. Ini dibuka tanggal 29 jam 8 dan ditutup tanggal 30 sampai jam 15. Kalau misalkan mau liburan selama masih handphonenya atau kita masih terkoneksi dengan internet itu aman sih ya, bisa di mana aja lah gitu kan, tinggal buka akunnya kemudian lapor diri secara online udah selesai ya. Tapi kalau pergi pun terus lupa, nah ini yang repot ya, tanggal 29 tanggal 30 itu soalnya tanggal merah tuh, cuti kalau tidak salah ya. Kemudian di sini pemberkasan manual di tanggal 2 Juni jam 8 sampai jam 3. Ini yang jalur madrasah untuk MI. Kemudian kita ke jalur madrasah untuk yang MTS dan MAN. Nah, untuk jalur madrasah di MTS dan aliyah negeri ya, itu kuotanya ada 30%. Ini lumayan cukup banyak kuotanya ya. Kuota 30% itu terdiri dari calon peserta didik baru dari madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah. Jadi dari MI atau dari MTS ya. Mekanisme seleksi CPBD jalur madrasah menggunakan CAT ya. Jadi di madrasah juga pakai CAT tuh ya jalurnya. Kemudian CPBD yang dapat mengikuti sebagai peserta CAT berdasarkan hasil seleksi nilai akhir, di mana jumlah peserta 3 kali lipat dari jumlah kuota jalur reguler masing-masing madrasah. Jadi ini sama ya, 3 kali lipat seperti yang jalur MI kalau salah ya, yang di sebelumnya itu masih bahas. Kemudian yang keempat, CPBD yang dinyatakan diterima jalur madrasah adalah berdasarkan hasil nilai CAT. Jadi ini juga sama berdasarkan nilai CAT-nya. Kemudian yang kelima, calon peserta didik memilih satu pilihan madrasah tujuan. Ya, ini juga sama, harus hanya bisa memilih satu madrasah tujuan saja. Kalau misalkan dia ketolak, maka dia bisa milih lagi satu. Ya, begitu seterusnya, ketolak pilih satu, ketolak pilih satu, ketolak pilih satu. Kalau yang di umum itu enggak, dia maksimal 3 minimal 1 ya. Tapi kalau yang di madrasah ini dia hanya bisa memilih satu sekolah saja. Kemudian yang keenam, calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan ya. Jadi kalau tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri itu. Jadi kalau udah keterima lapor diri aja ya. Tinggal online doang kok lapor dirinya. Tadi kan tanggal 29 itu liburan ya. Itu para warga sekolah bisa online sendiri ya, menggunakan handphonenya juga bisa. Jadi aman lah, lebih fleksibel. Kemudian yang ketujuh, calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri maka dianggap gugur dari hasil seleksi itu ya, gugur ya. Berarti ya dianulir ya. Dan yang kedelapan, calon peserta didik yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 7 tadi ya, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online tahun 2025 dalam artian di blacklist. Ini juga sama. Jadi kayaknya semua hampir jalur yang berada di madrasah itu kalau tidak melakukan lapor diri maka langsung di blacklist ya. Dia tidak bisa ikut di semua jalur yang ada di PPDB atau SPMB madrasah. Sayang banget sih. Ya, makanya lapor diri aja ya. Terus yang kelima, untuk jadwalnya ini madrasah ya. Iya, madrasah bukan reguler ya, madrasah. Itu ada madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah negerinya. Pendaftarannya dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 3 Juni ya. Berarti ini setelah yang SD ya. Kalau yang SD atau MI itu tadi dimulai di bulan Mei ya. Tanggal berapa? 24 atau 2 berapa tadi di atas masih agak lupa ya. Yang jelas tanggal 29 30-nya itu lapor diri. Nah, ini setelahnya nih tanggal 2 tanggal 3 Juni itu hari Senin dan Selasa, kemudian pengumuman CAT-nya tanggal 5 ya, berarti meloncat ya harusnya. Uji cobanya di tanggal 8, kemudian pelaksanaan CAT-nya itu dari tanggal 9 sampai tanggal 10, pengumuman hasilnya tanggal 12, lapor diri 12-13 Juni, pemberkasan manual 13 Juni. Ya masih lumayan lah ya, ini di bulan Juni. Jadi dicatat tanggal ini untuk para warga sekolah yang akan masuk di jalur regulernya, silakan
perhatikan ya, jangan sampai terlewat, terutama untuk lapor diri. Itu penting banget ya, kalau nggak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mengikuti proses atau seleksi di jalur-jalur lainnya yang berada di PPDB Madrasah DKI Jakarta ini. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah, itu jalur madrasah ya yang sudah Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah yang akan ya melanjutkan pendidikannya ke jenjang madrasah atau ingin mengambil ke jenjang madrasah. Silakan tuh ya, udah Mas Eka informasikan dua jalurnya, domisili, kemudian yang ini adalah madrasah ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk para warga sekolah. Jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di kolom komentar dan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Untuk video lainnya silahkan simak di deskripsi video ini. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.